Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Dira Nurastiari. Saya dari STIMIK IKMI Cirebon bersama rekan-rekan. Mungkin di sini saya akan sedikit mewawancarai Bapak mengenai budidaya lebah trigona. Baik, Bapak, mungkin silakan Bapak memperkenalkan diri. Ya, nama saya Abdul Karna Hidayatullah, biasa dipanggil Emong. Saya ya asli warga Dusun Cibulakan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihurbeti, Kabupaten Ciamis. Saya adalah mungkin salah satu peternak lebah yang ada di Kecamatan Cihurbeti. Nah, baik. Bapak, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang sedang dibudidayakan saat ini? Yang dibudidayakan adalah lebah trigona, di mana lebah trigona yang biasa dikenal di masyarakat lebah tuwel ataupun lebah kelanceng. Yang alhamdulillah hasil madunya cukup lumayan lah, meskipun hasil madunya sedikit, tapi itu bisa perbandingannya 1:5 dibandingkan dengan madu-madu lebah lainnya. Oh, baik. Untuk budidayanya sendiri itu terletak di mana dan bagaimana mungkin perihal budidayanya? Ya, kalau untuk budidayanya kan di sini ada. Ya. Terus kan karena kita terkerja sama dengan kemitraan juga bersama PT MBM yang berada di cabang Bandung. Alhamdulillah di sini mitra sudah cukup banyak lah rekan-rekan yang ikut bermitra di lebah kelanceng, ataupun ada kemandirian juga masih ada di sini. Cuman kalau kemandirian kita bisa jual sendiri propolis ataupun madunya. Kalau yang kemitraan itu langsung PT yang ambil. Oh, baik, seperti itu. Untuk lebah trigona sendiri mungkin tadi kan Bapak mandiri ya, berarti yang mengurus yang lainnya mungkin Bapak sendiri gitu? Iya, yang mengolahnya sendiri, mengolah propolis ataupun kita memanen madunya itu diolah sama sendiri. Iya. Kapan pertama kali Bapak mendirikan usaha budidaya lebah trigona? Semenjak awal tahun 2000, belum lama sih, 2021, itu di bulan Desember, karena tertarik juga dengan rekan di satu rekan kerja yang mempunyai budidaya lebah trigona. Nah, kita ikut di dalamnya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 2 kali panen dan hasilnya cukup memuaskan. Kalau panennya itu berkisar berapa lama, Pak? Untuk 1 kali panen itu 4 bulan sekali. 4 bulan sekali kita panen. Itu ya alhamdulillah hasil madunya cukup lumayan lah. Mungkin kan tadi Bapak udah menjelaskan ya bagaimana kolaborasi dengan pihak PT juga. Nah gitu, untuk misalnya kayak memelihara atau membudidayakan lebah trigona sendiri itu yang dibutuhkan apa saja, Pak, kira-kira? Nah, untuk memelihara lebah trigona itu makanya saya tertariknya karena sangat unik. Kita dikatakan membudidayakan ataupun peternak lebah trigona atau lebah kelanceng. Tapi kita yang diurus bukan lebahnya. Justru yang diurus itu adalah tanaman yang namanya vegetasi. Nah, adapun vegetasi yang diwajibkan harus ditanam itu yang berbunga sepanjang tahun. Seperti ada air mata pengantin, terus seperti ini santos lemon, terus celome, air bunga matahari. Nah, itu banyak lah pokoknya bunga-bunga yang keluar bunganya seperti ini. Nah, karena untuk lebah itu tidak ada tanaman yang dilarang. Karena yang namanya makhluk hidup itu bisa mencari makan sendiri. Nah, di situ keunikannya. Jadi kita ternak lebah trigona, tapi yang kita urus adalah tanaman gitu, bunga gitu. Berarti nggak ada khusus untuk trigonanya, kayak dibiarkan saja. Iya, karena kita ternak trigona itu, ternak lebah trigona tidak ada keahlian khusus. Paling pagi-pagi kita mengontrol ini, takutnya ini ada yang nutup sama propolis lubang keluarnya ini. Oh iya. Nah, lebah ini kan tempat lubang keluar, di dalamnya ada trigona seperti ini.
Jadi kita pagi-pagi cuma ngontrol ini keluar apa enggak. Kalau enggak keluar kita ketruk. Kalau enggak keluar berarti setup ada yang mati, baru kita bisa dibuka gitu. Kalau ama yang kemitraan itu yang dari PT itu enggak bisa dibuka karena ada segelnya. Itu. Tidak ada mungkin atau hewan-hewan yang bisa mengganggu ada budidaya. Ada. Jadi yang hewan yang mengganggu itu cukup unik juga. Paling cicak, hamanya itu, terus katak, terus toke, capung, walet. Nah, terus semut. Nah, itu kita harus antisipasi. Makanya kita kandang, yang namanya kandang itu harus bawahnya kan pakai oli. Nah, pagi-pagi itu kita kontrol itu. Kalau malam takut ada cicak gitu. Karena kan itu makan bisa dimakan oleh hama-hama yang tadi itu gitu. Terus antisipasinya gimana kalau misalnya ada walet gitu, walet seperti kapenis gitu kan, itu terbang gitu kan karena dicapluk oleh mereka. Nah, kita pasang di atas seperti bekas kaset CD. Kalau enggak kan bekas kaca buat kaca enteng itu kan. Nah, itu ya alhamdulillah itu semua karena kan dia takut sama cahaya hilang gitu. Cukup unik lah. Berarti bisa dibilang mudah ya Pak? Iya, praktis, cukup mudah sekali. Terus kan kalau kita ternak lebah trigona, halaman kita nggak usah halaman luas lah. Gitu, cukup halaman kecil pun bisa dimanfaatkan gitu. Karena makanan di sini ya apalagi kita berada di pegunungan, makanan cukup banyak lah. Karena jarak terbang lebah itu kan bisa sampai 1 kilo terbangnya. Jangan takut nggak pulang, mereka pasti pulang gitu. Tapi kalau kita tanam tanaman vegetasi di sekitaran rumah maksimal kita 100 meter, otomatis kan lebah nggak jauh gitu. Kayak gini ini aja kan ini banyak setup ya. Tapi itu masuk dia nggak ketukar. Nggak ketukar karena di dalamnya ini kan ada ratunya. Ada ratunya. Jadi dia kalau bukan ininya dia pasti keluar lagi. Karena di dalamnya nggak ada yang ngasuh gitu. Cukup unik lah. Kerjanya simpel gitu. Bisa ditinggal kerja gitu. Kita ditinggalin 5 hari 10 hari juga nggak apa-apa. Kalau di Kecamatan Cahurbeti atau di Desa Sukamaju sendiri yang sedang membudidayakan lebah trigona itu termasuk sudah banyak atau masih? Sudah banyak alhamdulillah, bahkan termasuk Bapak Kades Sukamaju pun dia sudah mempunyai program untuk masuk di Desa Madu. Karena kita sedang mengembangkan madu lebah kelanceng kemandirian. Itu alhamdulillah bekerja sama dengan BUMDes. Dengan BUMDes alhamdulillah. Dan didukung juga oleh BKSDA gitu kan, termasuk kota karena kita melestarikan lingkungan. Baik. Untuk terakhir mungkin pertanyaan saya, bagaimana nih Bapak motivasi Bapak gitu untuk anak-anak muda yang ingin ikut terjun membudidayakan lebah trigona, apalagi dengan penghasilan yang mungkin amat sangat lumayan gitu kan, cukup tergiur juga dengan keunikannya. Mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan, motivasi apa yang ingin Bapak berikan kepada pemuda-pemuda Indonesia? Pesan saya mungkin sedikit untuk anak-anak muda, terutama sekarang kan lagi dicanangkan program petani milenial ataupun peternak milenial. Kita jangan istilahnya jangan takut nggak berhasil sebelum kita mencoba gitu kan, karena mencoba itu sudah hal biasa dan gagal pun itu risiko. Yang penting kita tetap semangat tanpa batas, kita bekerja dengan ikhlas gitu kan, biar hasilnya pun akan puas. Apalagi kita beternak trigona. Itu banyak para peternak-peternak milenial seperti adik-adik ini banyak itu. Karena tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Kita bisa bekerja, bisa kuliah, bisa sekolah gitu kan, tanpa harus, karena ini yang lebah trigona ini tidak ada keahlian khusus, apalagi para pecinta tanaman. Nah, itu lebih bisa dimanfaatkan gitu kan, tanamannya bagus gitu kan, bisa dimanfaatkan oleh lebah karena lebah itu bisa saling menguntungkan. Gitu. Ya mudah-mudahan lah bisa termotivasi dengan adanya ini, mau kemandirian, mau bermitra, itu sekarang sudah banyak. Apalagi di masa pandemi kemarin cukup meningkat lah teman-teman yang maupun dari petani milenial maupun dari orang-orang yang sudah tua dari pensiunan tuh sudah banyak yang ikut bermitra ataupun kemandirian karena sangat gampang untuk membudidayakan lebah trigona gitu. Siap. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Mohon maaf atas
kunjungan kita yang mendadak menuju jelang maghrib. Saya Dira Nurdastiari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.